Jujur aja Pak Arianto, waktu teman-teman mengatakan Anda dulu adalah penjaga gudang, saya bilang ini fitnah yang paling kejam. Bagaimana orang dengan penampilan Anda 13.000 karyawan kok bisa dibilang bekas tukang jaga gudang? Apa betul itu? Sebetulnya waktu di Solo itu kita hidupnya pas-pasan. Jadi cuman ibu saya menginginkan supaya saya harus bisa kuliah gitu. Cuman tidak ada biaya. Jadi pada waktu ingin membayar untuk uang kuliah, walaupun cuma 30.000 waktu itu tuh dia terpaksa harus meminjam ke paman saya. Nah waktu meminjam itu paman saya bertanya, kamu ngapain di samping kuliah? Apa enggak lebih baik bekerja juga karena kuliahnya kan sore waktu itu. Jadi itulah saya bergembira sekali waktu itu sampai berteriak saking gembiranya padahal gajinya cuma Rp15.000 sebulan waktu itu. Jadi bergembira karena diterima sebagai karyawan gudang. Setelah sebagai pegawai gudang prestasinya dianggap baik mungkin oleh tante saya, mungkin dipercaya suruh keliling batik gitu ya, belajar menjadi wiraniaga lah. Tapi sambil sekolah? Sambil kuliah ya. Kuliah ya. Ya. Nah terus kemudian Anda merantau ke Jakarta? Setelah lulus saya 82, saya waktu itu bercita-cita ingin bekerja di Astra Group. Jadi saya melamar di koran di Astra Group, ingin belajar begitu. Dulu Anda pada level apa? Supervisor atau manajer itu katanya sampai ikut boncengan sama wiraniaganya begitu ya? Jadi waktu masuk Jakarta kan saya merasa seperti orang kampung lah gitu ya. Memang orang kampung lah. Jadi waktu itu diminta oleh bos membereskan daerah Jakarta. Teman saya nggak kenal daerah Jakarta, jadi teman saya orang yang berpikir sangat simpel gitu ya. Jadi kalau tidak mengenal, cara mengenalnya harus dijalanin gitu. Jadi mendisiplinkan salesman ya harus ditemenin, dimotivasi dan sebagainya. Jadi akhirnya mereka saya ultimatum waktu itu. Jadi kesalahan kalian yang ke belakang saya putihkan, tapi ke depan dia harus ikut aturan saya. Lalu saya konsekuen, saya bantu mereka habis-habisan. Saya bonceng motor dia keliling sampai akhirnya selama setahun mereka performanya bagus. Awalnya mereka risih juga ya, bos kok ikut-ikutan di belakang lagi. Padahal Anda punya mobil tapi Anda gonceng motor ya. Ya waktu itu supervisor kita bisa dapat jatah minibus gitu ya. Jadi cuman saya pikir nggak efisien juga gitu loh. Pakai mobil parkir susah, jadi akhirnya pakai motor saja gitu, di samping memberikan motivasi terus-menerus. Pada akhirnya yang penting mereka itu setelah bekerja mengerti benar ya, mereka mendapatkan income yang lebih, sehingga waktu itu saya merasa terharu gitu. Pada waktu saya ingin dipromosikan sebagai kepala cabang, malah anak buah saya yang keberatan gitu. Jadi itu yang sangat sampai nangis, hari tidak ini mau melepas Anda ya. Sampai hari ini saya nggak bisa lupa itu.